Om Swastiastu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tugas dari mata kuliah seni sakral, yaitu seni sakral dan seni profan. Untuk seni sakral, saya ambil tarian Dewa Ayu, khas Desa Seraya, Karangasem. Dan untuk seni profan, saya ambil tarian Joget Bumbung. Tarian Dewa Ayu. Tarian tradisional unik di Bali Timur yang disebut Dewa Ayu adalah tarian tradisional yang berasal dari Desa Seraya, Karangasem, Bali. Berbicara tentang tarian, Pulau Dewata tak pernah kehabisan budaya. Kali ini saya akan membicarakan tentang tarian tradisional yang berasal dari sebuah desa di bagian timur Pulau Bali seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Tarian ini ditarikan saat ada upacara adat di desa tersebut. Tarian Dewa Ayu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut penuturan tetua adat, tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka. Tidak dapat dipastikan sejak kapan tarian ini ada. Hal ini dikarenakan tidak adanya catatan sejarah yang secara jelas menyebutkan sejak kapan tarian Dewa Ayu ini ada. Namun, yang pasti, tarian ini sampai sekarang masih ada dan selalu ditarikan saat upacara berlangsung. Tarian tradisional unik di Bali ini berbeda dengan tarian tradisional Bali pada umumnya. Jika seorang penari Bali menari dengan membuka mata dan menyesuaikan gerakan tari dengan gong atau gamelan tradisional, maka lain halnya dengan tarian Dewa Ayu. Tarian Dewa Ayu ditarikan dengan mata tertutup seperti dalam kondisi kerauhan atau kerasukan dan harus ditarikan oleh orang yang sumbuan. Nah, sumbuan adalah istilah untuk seseorang yang memang diberkahi oleh Tuhan untuk melakukan tarian tersebut. Oleh karena itu, tarian ini tidak boleh ditarikan oleh sembarangan orang, karena saat ditarikan oleh sembarangan orang, bisa saja orang tersebut akan mengalami kelelahan atau matanya tidak akan tertutup dengan sempurna saat menari, dan juga dapat membahayakan dirinya sendiri karena tarian ini menggunakan keris. Tarian Dewa Ayu ditarikan dengan gerakan yang tidak mengikuti alunan gamelan, melainkan dengan gerakan bebas yang dikehendaki oleh si penari. Dan dalam tarian ini menggunakan properti keris yang akan digunakan oleh si penari sambil menusukkan keris tersebut ke dirinya sendiri. Hal ini yang menyebabkan tarian tradisional yang satu ini berbeda dan unik. Sebelum tarian dimulai, biasanya diadakan ritual penyucian tempat menari atau disebut metatabuhan. Biasanya penari akan mengelilingi tempat menari dengan mata masih terbuka dan membawa lingga atma leluhur atau disebut pralina serta beberapa banten. Tetabuhan di sini berupa arak, tuak atau air nira, dan buah kelapa yang belum ada dagingnya atau kelungah, dan kemudian dituangkan di tempat menari tersebut. 2. Tari Joget Bumbung. Asal muasal kesenian rakyat tari Joget Bumbung berawal ketika para petani sedang beristirahat dan melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Para petani dari desa Lokapaksa Seririt Buleleng, mereka memainkan gamelan rindik yang berasal dari bambu utuh, yang panjang setiap ruasnya berbeda, sehingga mengeluarkan intonasi berbeda pula dan menghasilkan suara merdu. Kemudian dibarengi oleh seorang penari yang menyesuaikan gerak tarinya sesuai gamelan pengiringnya. Kemudian inilah berkembang menjadi joget bumbung. Tari joget bumbung memiliki pesona yang eksotis. Penarinya juga dipilih dari penari wanita yang masih muda, kemudian dirias menyuguhkan kecantikan dan kemolekan sang penari. Joget bumbung melibatkan penonton dalam pementasan seni tari tradisional tersebut. Dengan pilihan sang penari, penonton berhak ikut menari atau ngibing dan dikenal dengan pengibing. Sebagai salah satu dari tari pergaulan, pengibing yang dipilih lebih didominasi oleh kaum pria. Si pengibing tidak perlu berbakat dalam hal menari, tetapi akan lebih baik memiliki skill sebagai seorang penari, sehingga akan tampil sebuah tontonan yang menarik dan menyegarkan. Tari joget bumbung diiringi oleh alat musik atau gamelan tradisional yang berasal dari bambu dan dikenal dengan gamelan rindik. Gerak tarian dalam tari tradisional joget bumbung sangat dinamis, tidak memiliki pakem-pakem gerak yang sudah ditentukan seperti tarian tradisional lainnya, sehingga sang penari
atau pengiring tabuh bisa dengan leluasa berinovasi menciptakan berbagai gerak tari. Penarinya bebas mengambil gerak tari dari tarian-tarian tertentu, bahkan terkadang mengambil gerak tari jaipong dan dangdut, menonjolkan kelincahan gerak tarian bertema gembira yang bisa menarik perhatian penonton. Sebagai tari pergaulan dan partisipatif, pihak penonton yang dilibatkan sebagai pengibing dari kaum pria tentu ada beberapa yang nakal terhadap si penari. Disinilah profesionalisme dan ketangkasan penari diuji. Penari harus bisa mengatasi pengibing nakal dan menunjukkan gerak agar si pengibing tidak melakukannya lagi dengan cara santun dan sopan pula tanpa menghilangkan unsur seni yang dipentaskan.